Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 5, Siapa yang menjadi mangsa? Berbeda dengan Abersio, gairahnya mendadak menggebu-gebu saat berada di dekat gadis itu. Apalagi, gadis itu akan selalu memeluk dan menciumnya. Yah, tak ada salahnya, kan, apapun yang aku lakukan ke depannya. Tinggal katakan bahwa semua itu bentuk cinta dan sayang seorang ayah pada anaknya. Meskipun aku tak pernah menganggapnya seorang anak, cek kau memang bajingan Abersio, petik 2. Lirih Abersio dalam hatinya. Setelah mengucapkan selamat malam dan mengecup lembut dahi Ciara, Abersio memutuskan untuk keluar dari kamar Ciara. Lagi pula, hujan telah reda dan petir pasti juga tidak akan ada. Saat masuk ke dalam kamarnya, Abersio menutup pintu dan menghempaskan tubuhnya ke atas ranjang. Ia merentangkan kedua tangannya ke atas ranjang dengan mata yang menatap lurus ke langit-langit kamar. Ciara. Gumam Abersio saat menyebutkan nama gadis itu. Polos, tapi menggoda. Cek siapa suruh Lucy menitipkan anaknya yang cantik itu pada seorang Abersio? Lagi pula, milik pria mana yang tak akan tergoda saat melihat dengan jelas kemolekan tubuh gadis itu? Abersio tersenyum iblis. Ia menertawakan keadaan yang saat ini sedang ia hadapi. Gadis yang memanggilnya dengan sebutan Daddy itu bukanlah anaknya. Dia juga menikah dengan Lucy hanya karena kontrak. Jadi, tak ada salahnya bukan jika ia menganggap Ciara itu sebagai seorang wanita. Bukan sebagai seorang anak. Ciara, Daddy Ciomu ini akan menunjukkan padamu apa itu cinta dan kasih sayang seorang ayah. Malam itu, di bawah guyuran air hangat, Abersio menuntaskan gairahnya yang meledak-ledak akibat kepalanya yang sakit karena tak mampu menyalurkan hasratnya. Meskipun ia harus ke klub untuk mencari wanita, waktu sudah begitu larut. Ia juga terlalu lelah untuk keluar. Oh, Ciara. Setelah Abersio menuntaskan gairahnya, ia pun mandi dan membersihkan tubuhnya. Lalu, ia mengeringkan tubuh dan hanya membaluti badannya dengan handuk putih yang melingkar di pinggang. Saat ia membuka pintu kamar mandi, ia menyipitkan matanya ke arah sosok gadis yang sedang duduk di sisi ranjang miliknya. Cek Abersio, sadarlah, tadi sudah dituntaskan, kenapa sekarang masih membayangkannya? Umpat Abersio pada dirinya sendiri saat itu. Abersio menghela nafas panjang sambil berjalan menuju ke arah lemari. Ia mengambil baju tidur berwarna biru tua untuk ia kenakan. Sambil membelakangi Ciara yang saat itu duduk di sisi ranjang sambil memeluk boneka kesayangannya. Daddy Cio, malam ini Ciara tidur di sini ya? Suara menggemaskan Ciara membuat Abersio terbelalak. Mata pria itu membulat dengan sempurna saat mendengarkan apa yang baru saja ia dengarkan. Abersio memutar tubuhnya menghadap ke belakang. Lalu ia mengucek-ngucek matanya. Gadis itu benaran ada, bukan bayangan atau hayalan Abersio semata. Sial. Umpat Abersio saat merasakan gairahnya kembali. Jelas gadis itu sekarang duduk di sisi ranjangnya dengan mengenakan dress tidur tanpa lengan. Bahkan, gadis itu mengatakan akan tidur di kamarnya malam ini. Baju tidur yang ada di tangan Abersio mendadak terjatuh ke atas lantai. Kemudian ia mengusap kasar wajahnya menggunakan kedua tangan. Aku gak yakin malam ini aku bisa tidur dengan tenang. Ciara gak boleh tidur di sini ya. Wajah gadis itu menjadi muram. Ia bangkit dari duduknya di sisi ranjang. Kemudian perlahan-lahan melangkah menuju pintu kamar sembari memeluk erat boneka beruang kesayangannya. Ciara biasanya tidur sama Momi, gak pernah sendiri. Jadi Ciara takut.
Tapi Ciara bakalan belajar tidur sendiri kok. Sambung gadis itu tanpa menoleh ke arah Abersio. Abersio mengepalkan tangannya. Gadis itu benar-benar membuat dia frustasi. Dengan perasaan yang berkecamuk, Abersio memutar tubuhnya dan menahan lengan gadis itu. Ciara tidur sama Dedi Cio, ya? Sorry, tadi aku lagi mikirin kerjaan. Ada beberapa hal yang lupa aku selesaikan. Sambungnya berbohong. Wajah muram Ciara berubah menjadi girang. Ia langsung memeluk tubuh Abersio yang masih mengenakan handuk sepinggang. Tubuh bagian atasnya yang masih telanjang, dipeluk dengan erat oleh Ciara. Untung saja ada boneka yang membatasi mereka berdua saat ini. Ya udah, sekarang Ciara tiduran dulu. Aku mau pakai baju, ya. Ucap Abersio sambil memegang kedua bahu Ciara. Ciara mengangguk pelan, kemudian ia langsung menuju keranjang dan merangkak ke atasnya. Posisi merangkak gadis itu saja sudah memancing kegilaan Abersio. Pria itu tak henti-hentinya menghela nafas berat sambil memejamkan matanya sesaat. Lalu, ia ke kamar mandi lagi untuk mengenakan pakaian tidurnya. Kurang lebih beberapa menit Abersio memakai baju sambil mengeringkan rambut di kamar mandi. Kemudian ia keluar dan mendekat ke arah ranjang. Ia duduk di sisi ranjang dan berniat ingin merebahkan badannya di samping Ciara. Syukurlah, dia udah tidur. Gumam Abersio pelan. Abersio menatap wajah tenang Ciara yang saat itu sedang tidur. Tanpa sadar, ia menyentuh pipi gadis itu dan membelainya dengan lembut. Ia kembali bergumam dengan pelan. Andai kamu tahu kegilaanku, mungkin kamu takut untuk tidur dengan pulas di sisiku saat ini. Pria yang kamu anggap melindungimu inilah yang justru menjadi ancaman terbesar bagimu. Setelah bergumam pelan, Abersio memutuskan untuk tidur dan membelakangi Ciara. Ia memaksakan memejam matanya. Meskipun kepala atas dan bawahnya sudah sangat sakit dan membuatnya frustasi, ia tetap harus bersabar jika ingin melahap gadis itu. Tunggu beberapa bulan lagi, pikirnya. Biarkan gadis itu terbiasa dan nyaman dulu di rumah besar ini. Di saat yang sama, saat di mana Abersio memaksakan tidur sambil membelakangi Ciara. Gadis itu membuka matanya dengan perlahan. Ia menatap punggung pria itu dengan tatapan yang penuh arti. Kemudian, gadis yang semula polos itu, kini tersenyum setengah sambil menyeringai. Dedi Cio salah. Justru yang menjadi ancaman terbesar di sini adalah aku, bukan Dedi. Bisa-bisanya pria dewasa sepertimu percaya bahwa gadis yang berusia 18 tahun ini masih anak-anak. Petik 2. Gumam Ciara dalam hati. 2 minggu yang lalu. Di malam yang begitu mencekam, waktu menunjukkan pukul 11 lewat. Saat itu, Darren dan Ciara sudah tidur. Tapi tidak dengan Lucy. Pikirannya yang gundah dan resah membuat ia tak bisa tidur. Tak lama kemudian, ponselnya bergetar. Lucy bangkit dari kasur kapuk yang sudah lama ia gunakan untuk tidur bertiga dengan anaknya itu. Ia menatap layar ponselnya dengan tatapan yang sulit diartikan. Wanita yang berusia 40 tahunan tersebut keluar ke depan teras rumah. Ia menekan tombol hijau di layar dan menarik nafasnya mengumpulkan keberanian. Pak Abersio, saya terima tawaran Bapak untuk menikah kontrak dengan saya. Asalkan kedua anak saya hidupnya terjamin dan bahagia. Ucap Lucy saat mengangkat panggilan tersebut. Di saat yang sama, tanpa sepengetahuan Lucy, Ciara mengikuti Lucy yang gerak-geriknya sudah sangat mencurigakan beberapa hari ini. Ia mendengar apa yang baru saja ibunya itu katakan pada seseorang yang disebut Abersio oleh Lucy. Pernikahan kontrak, lalu, siapa itu Abersio? Pikir Ciara dalam hati. 4 hari yang lalu, malam di mana Lucy mengenalkan Abersio kepada Darren dan Ciara. Tagar Pov Ciara.
Malam itu, aku benar-benar penasaran. Apakah Abercio yang Momi sebut di telepon itu adalah Abercio Sanchez yang terkenal itu? Pria kaya raya yang dikatakan sukses di segala bidang, terutama usaha properti. Lalu, apa alasan dia menikah dengan Momi? Bukankah dia terkenal dengan sosok hidung belangnya yang suka gonta-ganti wanita? Aku tak akan membiarkan Momi tersakiti untuk kedua kalinya. Selamat malam. Suara bariton seorang pria yang terdengar begitu berat dan khas, membuat aku tak tahan untuk tak mencari asal suara tersebut. Aku menoleh ke belakang, ke arah asal suara itu. Dia adalah Abercio Sanchez. Pikirku dalam hati, aku benar-benar terkejut setengah mati. Ternyata benar itu adalah Abercio Sanchez, si pria kaya yang gila wanita. Aku benar-benar tak habis pikir. Apa yang ditawarkan pria itu pada Momi sampai Momi menerima tawaran pria itu untuk menikah kontrak dengannya. Padahal, pria itu usianya terpaut belasan tahun lebih muda dari Momi. Dia akan menjadi ayah sambung kalian, ucap Momi sambil tersenyum paksa. Yah, aku sih tak heran dan tak terkejut sama sekali. Tapi bagaimana dengan Kakdar? Mom, this is crazy. Seru Kak Darren dengan suara yang lantang. Cek, baru saja aku memikirkan Kak Darren. Ternyata dia lebih cepat menolak kehadiran pria itu dariku. Sejujurnya, aku juga ingin menolak pria ini. Tapi, entah kenapa aku sangat penasaran dengan kontrak yang ia buat dengan Momiku. Padahal, wajahnya tergolong sangat tampan untuk memikat para gadis-gadis muda di luar sana untuk melakukan pernikahan kontrak dengannya. Termasuk aku. Yah, Kak Darren, kok malah nyiram air ke wajah Dedi kita? Sejujurnya aku ingin sekali tertawa. Tapi aku harus mempertahankan image polos dan manjaku ini di depan Momi. Dengan begitu, aku bisa tahu hal apa yang sedang pria itu rencanakan. Terima kasih, saya titip Ciara, ya. Tutur Momi. Kemudian Momi keluar mengejar Kak Darren. And no, hanya aku dan pria dewasa ini yang tersisa. Mari kita lihat, apa yang akan pria ini lakukan selanjutnya. Aku benar-benar penasaran dengan Ciara. Gumam pria itu. Iya, Om. Sahutku tanpa sengaja. Yah, siapa suruh dia menggumamkan namaku? Aku pikir dia memanggilku. Pokoknya, apapun yang terjadi, aku harus mempertahankan image anak kecil yang manja dan polos. Jadi sekarang, ayo angkat wajah dan menatap pria itu dengan tatapan yang seolah tak terjadi apa-apa. Aku akan menunjukkan padanya apa itu tatapan yang polos dan penuh hipnotis. Malam di mana Ciara tidur di rumah Abercio. Tagar Pov Ciara. Sejujurnya, aku tak henti-hentinya terkesima dengan keindahan rumah mewah milik ayah tiriku ini. Rumah megah yang memiliki pagar tinggi, sangat berbeda dengan kontrakan kumuh yang aku dan keluarga kecilku tempati. Saat pertama kali aku menginjakkan kaki masuk ke dalam, mataku langsung tertuju ke beberapa CCTV yang ada di setiap sudut rumah itu. Cek, pengawasannya ketat sekali, orang kaya emang selalu begitu ya. Aku harus bertingkah manja dan kayak anak kecil walaupun dia nggak lihat. Biar aktingku lebih nyata, petik 2. Tekadku dalam hati. Aku penasaran dengan sifat asli Abercio Sanchez ini. Apa, ku kerjain saja ya? Om, Ciara takut. Rengekku manja sambil menatap sekeliling. Emang, biasanya kamu tidur sama Momi? Tanya pria itu padaku. Cek, belum apa sudah masuk jebakan saja dia? Hah, apa dia akan menyentuhku? Lihat saja, kalau sampai dia menyentuhku, akan kuadukan sama Momi. Jadi, Momi akan membatalkan kontrak yang mereka buat.
Secara, Mommy kan sayang padaku. Akhirnya, aku tidur di kamar si Abersio itu. Entah kenapa aku yakin sekali di ruangan ini ada CCTV dan perekam suara. Aku harus bertingkah seolah-olah aku senang dengan kemewahan ini. Sembari aku mengganti pakaian di dalam ruangan ganti tersebut, aku melihat pantulan diriku di depan cermin. CK, cantik sekali. Aku benar-benar berterima kasih pada bajingan Marcus Alejandro Garnacho itu. Meskipun dia menyiksaku seperti binatang saat kecil dulu, setidaknya ada satu hal yang ia wariskan pada anak perempuannya ini. Ketampanannya yang kini aku warisi menjadi sebuah paras yang cantik dan memikat. Aku tak tahan untuk menggoyang-goyangkan tubuhku di depan cermin saking girangnya dengan kecantikan yang kumiliki. Nggak usah pakai celana kayak gini, hahaha. Malam ini, pasti si Abersio itu akan. Tiba-tiba saja lampu mati. Sekujur tubuhku mendadak bergetar dengan hebat. Aku merasakan ada sesuatu yang membuat dadaku penuh dan aku kesulitan bernafas. Tenagaku mendadak hilang. Aku tak bisa berdiri lagi dan aku jatuh terduduk di atas lantai. Mommy. Aku benar-benar takut dengan kegelapan, meskipun pintu tak terlihat, tapi aku ingat sekali di depan ada pintu keluar. Kepalaku terasa berat dan aku semakin kesulitan bernafas. Tanpa sadar, aku menangis terisak-isak. Hiks, Mommy, Ciara takut. Sudah jatuh, ditimpa tangga. Aku benci kegelapan, aku benci suara petir. Siapapun yang ada di luar sana, tolong bantu aku. Aku takut, benar-benar takut. Aku duduk meringkuk sambil memeluk lututku dengan sangat erat. Punggungku mendadak panas dan perih. Aku benci ini sangat sakit, tolong. Ku mohon siapapun itu tolong aku. Cukup lama aku berkutat di dalam kegelapan ditemankan suara petir yang ku benci itu. Hingga akhirnya lampu kembali nyala. Aku tak tahu seperti apa bentukku sekarang. Yang jelas, punggungku saat ini sakit dan sangat sakit. Aku harus mengobati luka di punggungku segera. Pasti ada banyak sekali darah di punggungku. Rasa sakitnya membuatku lebih memilih mati daripada hidup. Ciara. Suara itu, suara Abersio Sanchez, apa dia yang akan jadi pahlawan kesiangan kali ini? Biasanya, Mommy akan memeluk tubuhku dengan erat di saat-saat menyedihkan seperti ini. Lalu, apa dia juga akan begitu, atau dia akan memandangku dengan tatapan jijik dan menyedihkan? Bersambung.